Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Nah, kali ini kita akan unboxing sebuah HP yang ini HP menjadi killer untuk harga HP di bawah sejuta. Fix, gak ada lawan, speknya itu paling oke. Nah, untuk packagingnya memang akhir-akhir ini saya beli dari brand ini tuh kurang bagus ya, ini buruk banget. Padahal ini sebuah HP loh, cuma pakai kresek yang tipis kayak gini dan juga bubble wrapnya itu juga tipis. Harusnya bisa lah ya, itu pakai kardus, harganya nggak mahal kok. Kardus untuk packaging HP itu nggak ada Rp1.000. Itu kan lebih aman dan juga lebih praktis, lebih rapih. Kalau ini kesannya kayak barang murahan. Dan jelas ini tuh agak nggak aman lah. Yuk lanjut kita buka aja. Oke, ini adalah Itel A60s, harganya 900 ribuan. Di sini saya nggak dapat bonus ya, karena pas flash sale pertama itu saya nggak kebagian. Nah, untuk tampilan boxnya seperti ini, warnanya itu didominasi oleh putih merah. Harusnya sih merah putih, itu kan lebih cakep, kesannya Indonesia banget. Di bagian depan ada gambar si HP-nya, tipenya A60s, 5000 mAh baterai, layarnya 6,6 inch SD+. 8 GB RAM. Nah, ini bahasa marketing. Itu maksudnya plus virtual RAM. Dari 4 GB RAM aslinya plus 4 GB RAM virtual. 64 GB ROM. Mana lagi? Untuk keluaran terbaru harga di bawah sejuta dapat RAM 4/64. Cuma ini aja. Terus di bagian belakang sama aja sih dengan yang kita baca di bagian depan tadi ya. Ini prosesornya itu octa-core. Yuk, lanjut kita buka. Ini bukanya dari mana ini? Jadi untuk bukanya itu kita dorong kayak gini ya. Nah, ternyata di sini masih ada segel. Nah, di dalamnya pertama ini ada si HP-nya. Oke, kita taruh dulu. Kemudian kita buka lagi. Di sini ada SIM ejector, terus ini kartu garansi. Nah, yang saya suka garansi dari Itel ini sama aja dengan Infinix dan Tecno, yaitu CallCare, dan itu tersebar luas ya di seluruh Indonesia. Contohnya di daerah saya di Kota Blitar itu ada service centernya dari CallCare. Oke, lanjut di sini ada buku petunjuk pengguna atau buku panduan. Terus ada kepala charger yang punya output 5 volt 2 ampere atau 10 watt. Ada kabel USB, ini tipenya masih micro USB. Nggak berharap sih untuk Type-C, tapi kalau andaikan dikasih Type-C itu lebih cakep. Dan yang terakhir, meskipun murah di sini kita masih dapat hardcase. Tapi saya lebih suka softcase daripada hardcase kayak ini. Nah, ini kita rapiin. Dan kita lihat di HP-nya. Itel A60s. Itel, bukan apaan tuh. Nah, di bagian depan ini masih ada plastik yang menempel. Di sini tuh kesannya cakep ya, berwarna. Oke, kita lepas. Kemudian di bagian belakang ini stiker IMEI nggak usah kita lepas. Nah, untuk back covernya di sini bahannya jelas dari plastik polikarbonat. Ini motifnya apa ya nyebutnya? Overall sih untuk harga HP 900 ribuan di sini punya desain yang cakep. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power. Di atasnya ada tombol pengatur volume, di sisi atas ada lubang jack audio 3,5 mm. Di sisi kiri ada slot SIM. Coba kita lihat kira-kira tipenya ini triple slot apa hybrid. Nah, jadi di sini punya tipe triple slot, dual SIM aktif plus micro SD. Lanjut di sisi bawah ada lubang untuk mikrofon, port micro USB dan lubang untuk speaker. Bagian belakang ada tulisan Itel. Terus ini dual kamera. Yang buletannya ini gede, LED flash dan sensor mediasi di jari. Dan di bagian depan layar 6,6 inch, dari bawaan ini sudah tertempel screen protector. Ada kamera depan, lubang untuk earpiece dan sensor-sensor. Nah, untuk sampingnya ini punya finishing flat ya, kayak gini. Cuma nggak sepenuhnya flat karena bagian back covernya ini agak melengkung. Yuk lanjut kita nyalakan. Itel powered by Android Go Edition. Nah, ini saya akan kembali dengan keadaan sudah saya install beberapa aplikasi tambahan dan setting-setting. Tunggu saya untuk kembali.
Oke, balik lagi. Jadi seperti ini tampilan home screen dari Itel A60s dengan model kamera depan drop notch. Nah, untuk bezel di sekeliling layarnya ini termasuk tipis. Ingat ya, ini kita bandingkan dengan HP lain yang punya harga sama di bawah sejuta. Jangan dibandingkan yang harganya itu jauh lebih mahal. Terus untuk kualitas layarnya juga udah termasuk oke. Warnanya itu cukup tajam, bukan yang burik. Oke, lanjut kita coba untuk performa sensor mediasi jarinya yang ada di bagian belakang. Nah, memang untuk performanya agak lambat ya. Kita sentuh kayak gini, per sekian detik baru layarnya itu menyala. Ya, tapi nggak apa-apa lah, lumayan. Ini masih ada dan masih berfungsi dengan baik. Nah, untuk aplikasi bawaan masih ada beberapa aplikasi bloatware, tapi di sini minim banget. Oke, kita cek di pengaturan, masuk ke ponsel saya. UI-nya itu bernama Itel OS versi 8.6.0 dengan versi Android 12. Security pass level di 5 April 2023. Dan di sini keterangannya itu cukup lengkap seperti CPU, tapi cuma octa-core. Tidak ditulis serinya berapa. Kamera depan 5 MP, belakang 8 MP. Dan untuk RAM-nya yang bawaan 4 GB ini masih bisa ditambah dengan fitur virtual RAM sampai 4 GB. Tapi fitur ini nggak begitu guna sih menurut saya. Cuma gimmick aja, nggak pengaruh ke performa. Untuk ROM-nya 64 GB, baterai 5000 mAh, layar 720x1612 atau SD+, dan lain-lain. Terus kita lihat di bagian layar. Nah, di sini nggak ada pengaturan kecerahan otomatis ya. Jadi bisa dipastikan nggak ada sensor cahaya. Settingnya itu manual, sama aja dengan di Itel S23. Oke, lanjut kita lihat di aplikasi yang sudah saya install. Ini sedikit aja. Pertama, device info HW. Kita masuk ke SoC. Nah, octa-core-nya di sini tuh pakai unit SoC SC9863A1. Itu 1,6 GHz 4 kali plus 4 kali 1,2 GHz. Semuanya itu pakai Cortex A55. Fabrikasinya 28 nanometer. Terus untuk GPU-nya PowerVR Logi GE8322. Nah, untuk harga HP di bawah sejuta pakai seri prosesor ini itu masih hal yang wajar ya, nggak bisa berharap lebih. Yang penting di sini tuh RAM-nya 4 GB, ROM 64 GB. Nah, untuk layar ini udah kita lihat di tentang ponsel tadi, 1612x720 atau SD+, penyimpanan RAM 4 GB. Terus untuk internal storage dari 64 GB itu yang bisa kita pakai sekitar 53 GB. Ini sisa 43 GB karena sudah saya install beberapa aplikasi tambahan dan juga game yang ukurannya cukup gede yaitu Mobile Legends 6 GB lebih. Terus kita lihat untuk kelengkapan sensornya ada apa aja untuk harga HP di bawah sejuta. Nah, di sini udah lumayan banget ya karena ada yang namanya tuh sensor magnet, sensor gyroscope, dan nggak ada sensor cahaya. Jadi sama aja dengan yang ada di Itel S23. Makanya itu nggak ada pengaturan kecerahan otomatis. Tapi nggak separah dibanding yang kemarin saya unboxing, itu Itel Vision 5. Itu magnet nggak ada, gyroscope nggak ada, cahaya nggak ada, orientasi juga nggak ada. Nah, ini kita cek untuk gironya, ini kayaknya kok hardware sih. Karena di sini cukup responsif ya. Beda banget ya dengan gyroscope software di HP lain. Ini tuh jauh lebih responsif. Hardware info. Di sini keterangannya itu pakai vendor VJR. Mungkin ini virtual gyro. Tapi ini kayaknya hardware sih. Nanti kita coba tes aja ya di aplikasi YouTube. Terus kita lihat di Antutu Benchmark. Nah, sayangnya di sini nggak bisa jalan ya untuk Antutu Benchmark versi 10.0. Itu selalu kembali lagi di bagian sini. Tapi seberapapun skornya nggak begitu penting sih, karena udah beberapa kali ya kita tes di prosesor seri ini SC9863A. Seberapapun skornya itu juga nggak begitu penting, karena kalian udah pada tahu gimana performanya di zaman sekarang untuk keseharian. Kita coba untuk multi sentuh. Nah, di sini mendukung hingga 5 titik sentuhan. Ya udah lumayan lah, daripada cuma 3 aja. Kemudian kita lihat di bagian kamera belakang ini 8 MP dan depan 5 MP. Menu-menunya ada video, terus foto, potret, cahaya rendah, pro, dan lebih kayak gini aja, simpel banget. Nggak banyak fitur, nggak bisa berharap lebih sih untuk harga HP di bawah sejuta. Untuk kamera depan yang 5 MP di sini, ini memang cukup buat video callan aja ya.
Kalau untuk berselfie ria ini memang kurang. Nah, untuk hasil foto dan videonya kalian bisa lihat aja ya sebagai berikut. Oke, seperti ini untuk hasil perekaman video dari kamera belakang Itel A60s resolusi Full HD di 30 fps. Jelas di sini kerasa geter ya, karena nggak ada yang namanya itu stabilizer. Ini mungkin suaranya agak berisik karena di pinggir jalan. Ternyata untuk kamera depan meskipun resolusinya itu 5 megapiksel, untuk hasil foto kan bisa lihat sendiri ya tadi, ini lumayan banget dibanding HP lain dengan resolusi yang sama. Nah, di sini iseng-iseng main game Mobile Legends di HP ini. Untuk settingan grafisnya itu ditaruh di rendah, nyesuaiin dengan spek prosesornya yang pakai UniSoC SC9863A. Kalau ditaruh di sedang ataupun tinggi itu pasti bakal ngos-ngosan. Untuk refresh rate ditaruh di tinggi supaya dapat di atas 30 fps. Mode SD diaktifin dan shadow di offin. Nah, ternyata di sini masih playable ya, tapi ya naik turun. Kalian bisa lihat sendiri untuk grafik FPS-nya itu naik turun bisa sampai di atas 50 sih, tapi itu jarang banget. Seringnya sekitar 40-an fps, 35, 40 segitu. Dan untuk fps rata-ratanya itu dapat di 42 fps. Ya masih playable lah, asal kalian sabar aja ya. Yang penting rata-rata itu masih dapat di atas 30 fps. Ya masih lumayan lah. Memang untuk seri prosesor ini UniSoC SC9863A itu untuk game yang ringan-ringan aja, maksimal Mobile Legends lah. Itu pun dengan settingan yang menyesuaikan. Untuk kelasnya yang lebih berat di atas Mobile Legends itu jelas nggak mumpuni. Kalau masih ada yang ngeyel, berarti kalian sendiri yang salah. Prosesornya memang bukan untuk gaming berat, masih aja dipaksa. Terus kita coba untuk kualitas speakernya. Nah, untuk kualitas speakernya ini udah lumayan banget loh untuk harga HP 900 ribuan. Dan ini menurut saya paling enak dibanding HP lain ya, yang punya range harga kurang lebih sama. Paling lumayan. Nah, ini kita coba ya untuk gironya. Dengan pakai ini, tonton di VR. Nah, di sini rasanya cukup responsif ya. Itu jauh lebih responsif dibanding gyroscope software di HP lain. Jujur sih, ini gyroscope software paling enak. Kalau dibandingkan dengan gyroscope hardware, memang kerasa ini lebih delay. Tapi udah paling lumayan lah dibanding gyroscope software di HP lain. Kita gerak-gerakin kayak gini aja, ini ngikut. Oke, mungkin itu aja sih ya untuk video kali ini, unboxing dan sedikit coba-coba dari Itel A60s. Bagaimana menurut kalian HP ini di harga 900 ribuan? Kalau menurut saya ini sangat recommended sih. Mana lagi di harga segitu dapat RAM 4 GB, ROM 64 GB dengan seri prosesor sama yang dipakai di HP ini. Oke, itu aja. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.